Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana saya dan Ayah akan mereaksikan video-video yang sedang bergelimangan di dunia sosial media. Nah, ada beberapa video yang kita rasa kayaknya bagus kalau misalnya kita bahas. Mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Let's begin. Kamu tahu nggak ada ibu-ibu yang pakein anaknya Kelly alias alas bedak dari kecil? Akan aku sensor ya mukanya. Anak mantan Kelly sekarang udah ganti pakai Globi. Globi apa Globay ya? Beneran wajahnya makin putih. Setelah aku lihat komentarnya, ada salah satu yang komen begini. Ini beneran gak? Soalnya takut buang-buang duit terus. Anakku item. Anak orang kok pada putih-putih sering dibandingin. Malu karena anak berkulit hitam. Kok anak Anda hitam kulitnya? Ini anak kita semua putih-putih. Akhirnya anak disuruh pakai obat biar kulitnya jadi putih. Iya. Ya mungkin nggak obat kali ya, mungkin kayak salep, krim or whatever lah. Ya mungkin kayak gitu. Gimana menurut saya? Pertama, setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sesempurna bentuk, ya kan? Nah, tinggal kita bisa ndak menampilkan kesempurnaan itu apa bisa atau tidak gitu. Ada orang yang bisa menampilkan, ada yang tidak bisa. Dan itu tidak peduli yang hitam, yang putih dan sebagainya, semua punya daya tarik tersendiri gitu loh. Jadi kita pertama ini yang paling penting dibahas masalah insecure ini kan, rasa insecure pada anak. Akibat dari orang tuanya memberikan contoh keadaan dirinya itu di bawah standar sehingga merasa dirinya insecure. Ya pokoknya intinya ini orang tuanya lah yang insecure sebenarnya. Anaknya kan nggak paham sebenarnya awalnya kan. Ya, jadi ketika orang tua itu merasa, misalnya sekarang gini, orang tua itu merasa bahwa dia ada kekurangan apa aja lah. Bukan hanya warna kulit, ya kan? Termasuk juga warna kulit. Orang kadang-kadang merasa bahwa yang namanya kulit yang indah itu adalah warna putih, padahal belum tentu. Ya kan? Kalau orang tua memberikan pandangan begitu pada anak, anak akan merasa terobsesi untuk menjadi orang lain, dan itu tidak bagus. Bertemu dengan orang dia merasa minder misalnya, ya kan? Merasa dirinya itu kurang tidak berguna, merasa dirinya itu seperti kasta yang rendah dan di bawah sebagainya, dari gitu yang lah. lain lah gitu ya. Gitu. Nah itu kita tidak boleh mendidik anak seperti itu, apalagi menganjurkan anak, kamu pakai krim ini biar putih. Nah itu menimbulkan trauma pada anak ini. Kalau dia menjadi putih ya tidak ada masalah. Padahal krim-krim itu kan tidak memutihkan tapi mencerahkan. Anak itu tidak menjadi tambah putih, dia akan merasa minder selamanya dan makin minder daripada sebelum dia menggunakan krim misalnya gitu. Tapi kan orang tua kadang insecure juga, misalnya ngelihat teman-temannya punya anak, wah putih-putih misalnya, atau ya macam-macam lah ya. Ada yang merasa ada yang putih misalnya, ada yang soal mancung misalnya, atau yang soal apa whatever lah. Kan kadang orang tua juga insecure juga pasti. Oh ya kan? Enggak, insecure itu muncul setelah ada rasa rendah diri. Oh gitu ya? Iya, selalu diawali dengan rasa rendah diri dulu, bahwa saya ini adalah kelasnya rendah. Saya ini tidak seperti orang-orang itu. Saya akhirnya menjadi orang yang tidak terhormat misalnya gitu. Karena anak saya maksudnya? Enggak, orang yang insecure itu. Ketika seorang orang tua tuh melihat anaknya itu, kok anak saya kok enggak putih ya, kok hitam ini misalnya gitu. Kemudian dia mengomentari anaknya, kamu pakai krim dong biar cerah, biar putih. Anaknya ini akan tertekan nanti pasti. Kalau dia misalnya setelah pakai itu kemudian menjadi cerah kulitnya, enggak ada masalah masian, ya kan? Jadi orang itu memang disuruh memelihara tubuhnya, termasuk wajahnya dan sebagainya gitu kan. Tapi tidak berarti bahwa orang satu lebih jelek dari orang yang lainnya. Semua itu sama di pandangan Allah. Dan itu dia akan menjadi sama di pandangan manusia kalau merasa dirinya itu ada rasa percaya diri gitu. Jadi harusnya orang tua bukan insecure ya, malah orang tua justru malah enggak, kamu bagus kok atau apa gitu-gitu ya. Malah mendorong anaknya untuk pede lah, maksudnya harus begitu kan. Jadi orang tua itu harus melihat potensi anak kemudian didorong gitu loh. Bukan mencari kelemahan anak. Jadi orang tuanya mencari apa kelebihan dia, kemudian didorong supaya maju. Kalau misalnya kita insecure karena anak kita misalnya, wah dia jelek misalnya nih kasarannya gitu ya. Itu berarti kita jangan sampai anak tahu gitu, apa gimana? Iya, jadi setiap orang tadi ayah bilang kan dicari aja kelebihan dia apa. Enggak, seandainya kita kan tidak mungkin manusia positive thinking terus kan, itu mustahil, impossible. Ya kan, pasti kadang-kadang kita merasa, wah nih anak saya kok lebih jelek daripada anak yang lainnya ya. Taruhlah fisiknya atau kadang misalnya pencapaiannya atau prestasinya ya kan kadang pasti orang tua ada berpikiran begitu kan. Itu jangan sampai anak tahu, atau harus disampaikan atau gimana sebenarnya? Orang tua itu kewajibannya nomor satu mencari kelebihan anak itu untuk didorong, bukan mencari kekurangannya gitu loh. Misalnya dia merasa
bahwa wah anak saya ini kok jelek ya, misalnya gitu ya, misalnya ini, ya enggak apa-apa jelek, tapi dia apa yang bisa didorong dari kelebihan dia? Oh ternyata dia bisa jadi atlet yang bagus ini, karena dia kalau lari bisa kenceng, misalnya gitu. Atau yang lainnya apa? Cocok jadi pemain bola yang baik misalnya gitu kan. Berarti anaknya jangan sampai tahu kan keinsecurean dari orang tuanya itu. Ya orang tuanya itu harus mengubah sikapnya ini. Oh, iya. Karena takutnya kalau enggak nanti dia akan sewaktu-waktu akan keluar kata-kata itu, hitam misalnya gitu. Ya kan. Nah itu enggak boleh begitu. Walaupun bercanda juga enggak boleh begitu. Enggak boleh. Kan kadang ada juga orang tua misalnya, wah ini gemuk sekali nih, gembrot sekali misalkan gitu. Iya. Menurut ayah enggak boleh. Jangan, enggak boleh. Jadi harus ini anak gemuk kan, misalnya kegemukan, overweight. Ya kita bagaimana caranya memotivasi dia supaya dia mau berdiet. Karena itu buruk untuk kesehatan ya. Iya, gitu diantaranya itu. Jadi kalau bercanda kayak misalnya, gembrot, sini gembrot gitu. Anaknya sendiri kan maksudnya kan. Iya, enggak boleh. Orang kan tahu dia bercanda bukan menghina gitu kan. Iya, orang tua jangan memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya kan itu enggak boleh itu. Takutnya anaknya nganggapnya itu serius ya. Ya takutnya ya jadi meskipun enggak serius tapi kalau tiap hari sering-sering dilakukan itu kan lama-lama menumpuk, ada rasa enggak suka gitu loh. Oh, iya. Jadi di video ini tuh ada anak kecil yang ngelempar batu kerikil gitu di gacoan kayaknya tuh, mie gacoan tadi. Gimana menurut ayah? Kita perlu memaklumi nggak sifat anak, misalnya ngelempar-lempar batu atau mencet bel terus lari? Sampai mana batasnya kita harus memaklumi sifat anak ya? Jadi itu kalau anak-anak melakukan begitu itu berarti dia kan ingin bermain. Ya, ingin bermain itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau kita bisa memberikan mainan kepada dia pada saat itu, apa yang bisa dibuat main, ya kan? Ya kita arahkan ke sana supaya positif. Tapi kalau tidak bisa, ya kita kasih tahu dia, kita arahkan bahwa nanti kalau mau main di rumah aja. Orang tua harus memberitahu. Berarti dikasih HP gitu misalnya? Boleh dikasih HP misalnya? Enggak. Daripada kamu lempar batu nih, saya cekoki dengan 10 episode dari Tayo. Ya. Kalau ayah enggak setuju anak-anak dikasih HP. Terutama kan itu substitutnya yang ayah bilang tadi. Loh, iya permainan lain, permainan yang positif. Kalau dia ada di situ permainan yang positif, ya kan kadang-kadang juga kayak di restoran-restoran gitu ada misalnya prosotan atau apa itu diarahkan ke sana gitu loh. Jadi kalau anak-anak melakukan seperti itu berarti dia tuh ingin mainan, ingin bermain gitu. Ingin bermain ya ada kemungkinan enggak kalau ada tempat di situ ada tempat untuk bermain ya diarahkan ke yang positif itu. Kalau tidak ada ya dinasihati, diberitahu nanti main di rumah, kamu enggak boleh lempar-lempar, nanti kalau kena orang kamu dimarah nanti. Tapi kan mungkin pembelaan dari orang tuanya, saya sudah ngasih tahu anak saya. Tapi anak saya masih begini. Kan manusia ada capeknya juga. Wajar bukan nabi boy gitu kan katanya gitu kalau zaman sekarang. Ya. Bagaimanapun tetap tanggung jawab dari orang tua kan. Anak itu kan menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi dia harus mendidik terus menerus. Memang mungkin tidak bisa sekali ya 2 kali, 10 kali atau berapa. Terus menerus dia mendidik. Ya kan kalau dia mendidik terus ya dia akan berubah nanti. Kenakalan-kenakalan yang merusak itu akan berubah gitu loh. Tapi kalau kita tidak konsisten ya, hanya sekali aja, sekali tempo, kadang-kadang dibolehkan, kadang-kadang tidak boleh, itu membuat anak akhirnya tidak mau merubah sikap yang kurang baik. Karena kelihatan orang tuanya seperti tidak punya prinsip gitu ya, berubah-ubah gitu ya. Orang tuanya berarti dia pada waktu tidak ditegur, oh ini tidak keberatan nih. Terus pada waktu ditegur, oh dia kalau begini keberatan, mungkin. Kalau nyari-nyari terus ini anaknya. Dia mencari cara bagaimana caranya supaya dia tetap melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik gitu loh. Tapi kenapa ya banyak maksudnya anak-anak yang dilepas oleh orang tuanya seperti ini gitu ya? Ya karena orang tuanya kurang paham pendidikan. Dia suka kadang-kadang mendengarkan nasihat-nasihat yang nasihatnya itu tidak lengkap. Jangan menyalahkan anak, jangan ini gitu kan. Kadang-kadang kan ada itu. Biarkan anak itu memang harus bermain misalnya gitu. Ya tapi bermain tapi harus bermain pada tempatnya dong. Nah kadang-kadang orang ngasih nasihat itu kan kadang-kadang orang tua lihat di TikTok misalnya. Nih lihat nih anak-anak tuh tidak boleh dilarang. Ya kan tidak boleh dilarang, apa dulu yang dilakukan? Kalau yang dilakukan hal-hal yang merusak atau mengganggu orang lain ya tidak boleh, ya harus dikasih tahu. Tapi kalau misalnya kejadian seperti ini terus orang tua membiarkan gitu kan,
Ya. Kalau kita ngasih tahu kan nanti ada kata-kata pamungkas bilang bahwa loh namanya juga anak-anak. Akhirnya kita yang ujung-ujungnya terlihat seperti orang gila gitu. Padahal kita yang benar sebenarnya gitu. Iya. Apa yang harus dilakukan? Ya itu harusnya yang punya rumah itu, artinya kalau dia di rumah makan ya petugasnya di rumah makan yang memberi tahu gitu loh. Ya itu terus dijawab. Jangan sesama tamu. Kalau sesama tamu kan kadang-kadang suka orang bersih tegang nanti. Oh iya. Tapi kalau yang punya rumah atau keamanan di situ atau apa gitu, dia bisa memberitahu, Pak itu hati-hati loh Pak, anaknya itu lempar-lempar batu, nanti kalau kena kaca pecah apa nanti jadi masalah gitu. Ya namanya juga anak-anak. Bapak kayak nggak pernah kecil aja misalnya gitu. Saya juga pernah kecil, tapi kan tidak berarti apa yang mau saya lakukan apa saja boleh. Ya kan, ada batas-batasnya. Orang tua saya juga mendidik bagaimana berakhlak, bagaimana berperilaku di rumah orang, di restoran kah atau di tempat-tempat umum. Ya orang-orang yang begitu harus dilawan. Artinya dilawan tuh harus tetap ditegakkan. Jadi di negara kita itu kenapa kok orang banyak yang cenderung tidak disiplin? Karena kedisiplinan tidak ditegakkan. Nanti palingan akhirnya misalnya ditegakkan nih. Yeah. Orang tersebut pulang dengan membawa kesimpulan bahwa oh tempat ini nggak asik, jangan ke situ lagi. Paling kayak gitu. Jadi nggak belajar dia. Ini apa namanya umum kan? Artinya maksudnya ayah tadi melihatnya itu secara umum kan di negara kita ini kedisiplinan itu tidak ditegakkan. Sehingga orang cenderung untuk mencari jalan untuk melakukan pelanggaran. Kalau takut sama petugas sembunyi-sembunyi. Bahkan petugasnya kadang-kadang juga menjebak. Harus semua tempat yang melakukan itu gitu ya. Harus semua tempat dan semua orang itu bersepakat untuk menegakkan disiplin. Tapi sulit kayaknya sih kalau anak-anak tuh, bahkan di negara maju sekalipun sih. Loh, sulit itu ngatur orang tua, ngatur anak-anak tuh. Ya kamu kalau ngelihat di sebagian Amerika negara misalnya gitu itu anak-anak nggak karu-karuan juga. Ya ada memang negara yang gitu. Ada negara yang gitu memang. Ya kan itu menunjukkan bahwa mulai dari atas presidennya dan sebagainya itu ya semaunya sendiri. Ya jadi ke bawah terus sampai anak-anaknya melakukan itu. Orang tuanya juga begitu, semaunya sendiri. Coba lihat itu film-film seperti The Simpsons misalnya. Ya kan anak-anaknya kalau ngomong sama orang tua teriak-teriak gitu kartun kan itu. Ya film kartun itu. Lah itu kan memberikan pelajaran bahwa orang tua anak tidak menghormati orang tua. Kalau di Amerika atau di Barat sih emang orang tua anak emang agak ini sih emang. Cenderung kurang ajar emang kalau di Barat. Ya sesuai dengan nilai-nilai kita itu tidak cocok. Makanya setiap negara punya nilai-nilai sendiri. Kita tidak boleh jiplak kebiasaan bangsa lain. Bangsa kita itu punya nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Ya kita jaga. Mungkin kalau di Jepang itu baru lebih tertib lah. Bagus anak-anak itu datang pagi itu dia ngambil kursi sendiri, ngatur mejanya sendiri, merapikan mainan-mainan di kelas dan sebagainya. Jadi nggak benar tuh ya kalau misalnya kita menegur ini, Bu ini anaknya ini lempar-lempar batu misalnya, terus dia, loh namanya juga anak-anak, kamu nggak pernah muda apa gimana? Itu nggak benar. Nggak benar. Itu ungkapan itu hanya dia kompensasi aja karena dia nggak bisa mengatur anaknya. Anak menegur orang tua. Kalau yang di video ini bagus, dia paham. Tapi kan ada juga kayak, kamu tahu apa? Kamu kan masih anak ingusan. Gimana menurut saya? Yang benar yang ada di video ini. Jadi kalau orang tua itu kadang-kadang juga ada lupanya, ya kan, ada khilafnya dan sebagainya. Ya kalau ditegur sama anaknya, dia harus berpikir. Jadi dia harus lebih dewasa cara berpikirnya. Artinya teguran itu benar enggak? Teguran ini benar bahwa saya salah ya harus diakui. Supaya anak juga terbiasa kalau salah dia mau mengaku bahwa dia salah. Secara konstan anak tuh nyontoh terus gitu ya. Iya. Kalau orang tuanya memberikan contoh, mau menerima ditegur karena dia salah, mau menerima, ya anaknya nanti akan begitu. Kalau enggak ya seperti yang terjadi di jalan-jalan yang di video-video ya suka lihat juga itu. Orang melanggar lalu lintas dipegang sama polisi, marah-marah ngajak berantem polisinya. Nah ini contoh, dia mendapat contoh-contoh buruk sepanjang hidupnya itu gitu loh. Baik dari orang tua atau dari orang-orang lain gitu. Tapi susah gitu ya kalau orang tua maksudnya mau seperti ini tuh kayaknya susah ya maksudnya. Kan kadang kan ada merasa, oh ya berat. Anda tahu apa emang? Ada ego yang umur berapa menolak. Ada ego yang menolak. Tapi ya orang tua harus sadar bahwa dia itu melakukan itu untuk mendidik anaknya juga.
Ya, apa yang kita lakukan itu akan dicontoh sama anak-anak kita, pasti itu. Maksudnya mengakui kesalahan tadi itu. Di antaranya mengaku kalau memang salah ya ngaku aja salah gitu loh. Kalau itu yang dilakukan itu tidak salah, dia terangkan kepada anaknya. Oh enggak, ini begini ini enggak apa-apa karena kan tadi saya begini ya kan. Bapak misalnya tadi itu melakukan ini kan karena ini misalnya gitu, kalau memang mungkin anaknya belum paham gitu ya. Iya, diterangkan. Tapi kalau tidak ya kalau memang salah ya harus diakui bahwa itu salah. Tapi gimana caranya, maksudnya orang yang tadinya merasa wah pasti saya lebih benar lah daripada anak saya, bisa berubah pelan-pelan misalnya, gimana caranya maksudnya? Ya harus belajar menahan diri. Menahan diri untuk tidak merasa bahwa dirinya pasti selalu benar. Kan kadang-kadang orang begitu itu kan karena merasa bahwa dia selalu benar, atau dia tidak mau kalau dia disalahkan. Jadi pelan-pelan belajar dulu memperbaiki di dalam diri dulu gitu ya. Iya. Bahkan sampai udah tua sekalipun harus memperbaiki di dalam diri juga terus menerus ya. Bisa jadi. Kadang-kadang ya. Iya, bisa jadi kalau dia memang kebiasaan buruk ya. Kalau punya anak harus sadar bahwa kebiasaan buruk dia itu nanti akan dicontoh oleh anaknya. Oleh karena itu saya harus merubah diri saya supaya anak saya mendapat contoh dari orang tua itu, orang tua yang bisa diteladani dengan baik. Kalau seandainya nih orang tuanya misalnya, nggak apa-apa, ini kan mama, jadi nggak apa-apa. Misalkan contoh gitu. Takutnya anaknya jadi goyang lagi prinsipnya gitu ya. Iya. Dan itu akan melekat terus. Kalau anak kecil kan dia kalau lihat sesuatu tuh dia tidak bisa lupa. Ternyata ngebiarin orang salah paham tentang kita itu nggak apa-apa loh. Bebas aja mereka mau berpikiran apa tentang kita. Habis waktu kita kalau cuma buat mikirin omongan orang lain. Ngebiarin orang lain salah paham tentang kita itu nggak apa-apa. Jadi nggak perlu terus-menerus klarifikasi. Gimana menurut saya? Gini, yang bahaya itu kalau setiap hal itu kita klarifikasi, ya kan, dengan tujuan untuk validasi bahwa kita ini orang baik, misalnya gitu. Itu yang tidak baik. Tapi kalau kadang-kadang orang salah paham tentang kita itu tentang sesuatu hal yang penting, mungkin kita juga perlu berpikir, perlu ngomong sama orang itu kalau perlu. Setelah kita ngomong ternyata dia itu tetap aja merasa bahwa dia mereka yang benar, ya sudah. Setelah kita menjelaskan gitu maksudnya. Setelah kita menjelaskan. Nah, kadang-kadang ya, tapi tidak semua urusan itu kita pikirin gitu kan. Jangan. Kita nanti habis energi kita untuk ngurusi orang lain. Biar aja kita, yang penting kita berada di posisi yang baik, terus kita jalan terus gitu. Karena mungkin untuk beberapa orang misalkan kita bersikap baik misalnya yang menurut kita baik. Tapi orang lain kan kadang suka salah nangkep misalnya gitu. Kita udah berusaha nih pengen baik nih, orang lain nganggepnya wah jahat sekali orang ini, malah sebaliknya gitu. Iya. Itu kadang-kadang kan kita pasti merasa kecewa di situ kan. Ya kita perlu menjelaskan kalau perlu menjelaskan, tapi tidak perlu sampai berlebihan kita jadi pikiran membela diri gitu ya. Jadi membebani pikiran kita. Mungkin kita boleh menjelaskan, boleh, tapi tidak perlu membela diri. Iya. Kalau memang kita salah ya kita ya sudah. Kecuali aja. Berkaitan dengan hukum, nah itu baru boleh membela diri. Harus membela diri kalau itu. Tapi kalau misalnya orang nganggep ini misalnya kita ngasih misalnya kan, contoh aja nih paling simpel, paling sederhana, ngasih misalnya karena kita kasihan orang ini misalnya kita kasih. Tapi mungkin orang ada yang lihat ini ngasih karena pengen dilihat baik aja kan sama orang-orang di sekitar kamu kan ada begitu kan misalnya. Kalau hal-hal begitu biarin aja. Tidak perlu. Tapi kalau sampai bisa mempengaruhi diri kita, boleh kita ngomong ya kan. Tapi kita tidak perlu fokus ke situ, tidak perlu fokus. Cukup dijelaskan seperlunya aja gitu. Kan kadang-kadang kayak gitu misalnya bisa jadi omongan di belakang, akhirnya makin banyak yang ngomongin makin banyak kan gitu kan. Kalau itu merupakan fitnah misalnya, ya kan bisa aja mempengaruhi diri kita di hadapan orang-orang lain, dan itu mempengaruhi juga prestasi kita bisa. Kalau kita mikirin itu tapi kan sebenarnya. Ya jadi kalau kita misalnya orang difitnah gitu, kemudian kita diamkan aja, kita biarkan. Itu kan bisa mempengaruhi diri kita juga nanti. Orang lain difitnah. Enggak, kalau ada kita orang memfitnah kita. Terus kita diemin. Kita diemin aja. Kita enggak perlu menjelaskan istilahnya gitu kan. Ya itu nanti takutnya kalau masalah fitnah itu mempengaruhi diri kita. Bisa macam-macam kan. Menjatuhkan nama baik kita misalnya. Misalnya ada orang bilang kita buka warung misalnya. Laris. Terus orang bilang itu dia pakai jin gitu ya. Nah kita kan perlu menjelaskan masa kita mau diem aja, biarin aja lah dia gitu, misalnya gitu kan. Soalnya kan mungkin kita udah pernah menjelaskan tapi kayaknya nggak ngerti juga nih orang, jadi udah biarin aja.
Yang penting perlu menjelaskan gitu. Oh, sekali misalnya dua kali cukup gitu maksudnya gitu ya. Tidak perlu berkali-kali dan kamu fokus di situ, nanti energimu habis untuk ngurus orang lain. Nah itu. Lagian kalau misalnya kita sukses juga, menurut aku orang-orang yang ngomongin itu juga bakal balik lagi ini apa minta tolong. Ya bisa, ya. Tapi kalau hanya sekedar isu-isu yang tidak perlu, misalnya oh bapak ini orangnya pemarah loh. Nah itu kan orang bisa membuktikan. Maksudnya kalau yang tuduhan-tuduhan begitu itu tidak perlu ditanggapi. Gitu. Karena apa? Karena orang kalau memang mau tahu benar, dia akan mencoba bapak ini pemarah apa enggak gitu loh. Coba dia ngomong apakah benar pemarah apa enggak. Kalau emang benar-benar mau tahu gitu ya. Ya diganggu misalnya. Terus seperti apa dia kan misalnya itu begitu. Tapi kalau misalnya hal-hal yang bisa mempengaruhi penghasilan kita, misalnya kan kalau didiamkan nanti akhirnya orang enggak ada yang datang membeli dia. Harus ngomong kita. Iya, benar. Itu kayak kalau misalnya itu biasanya perusahaan begitu tuh. Misalnya apa? Wah, ditemukan ada kecoa misalnya di dalam ini. Ya, gitu kan. Ya itu baru harus klarifikasi kalau harus gitu. Klarifikasi, gitu loh. Iya. Tapi kalau cuma diomongin misalnya, wah ini orangnya pemarah ini. Biarin aja itu. Atau dibilang ini kelihatannya ini toko ini akan bangkrut misalnya gitu. Ya biar aja. Ya kan? Disumpahin itu. Biar aja, nanti kan orang bisa melihat bangkrut beneran apa enggak kan gitu. Iya. Kita fokus aja biar sukses terus ya. Iya. Yang paling penting itu bukan menyalahkan. Ingat, apa yang Anda pikirkan itu yang menyehatkan Anda. Kalau Anda positif, kita menang duluan, kita sehat. Apa yang kita pikirkan itu yang mempengaruhi kesehatan kita. Iya. Kita berpikir positif bisa sehat. Iya. Pikir negatif bisa sakit gitu. Bisa mempengaruhi meskipun tidak 100% hanya karena pikiran. Tapi kan cukup kuat faktornya. Tidak semua penyakit itu disebabkan pikiran kan. Cuman pengaruh pikiran itu betul-betul orang kalau misalnya stres terus-terusan misalnya atau berpikir negatif. Orang kalau berpikir negatif dalam jangka panjang misalnya ya kan, maka dia akan di dalam pikirannya itu selalu hal-hal yang negatif-negatif. Dia misalnya melihat makanan, begitu ada makanan di depan dia, wah ini kolesterolnya tinggi enggak ini misalnya gitu. Dia jadi akhirnya apa? Jadi ragu-ragu. Bukan justru bagus memperhitungkan kalori yang masuk. Ya kalau menurut ayah begitu. Kan ini pandangannya ayah nih. Kalau orang begitu itu menjadi kemungkinan dia lebih lemah, lebih tidak sehat. Ya daripada orang yang berpikirnya positif aja gitu loh. Jadi contohnya sekarang kita disuguhi orang misalnya makanan kolesterolnya tinggi. Untuk menghormati yang punya rumah kita makan tapi sedikit aja. Terjaga berarti tetap ya. Bukan gitu ya udahlah bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu bukan ya? Kan. Kita makan tapi sedikit aja gitu untuk menghargai yang punya rumah. Insya Allah itu tidak menjadi penyakit gitulah. Misalnya jadi, itu contoh gampangnya begitulah. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu sangat berpengaruh ya ke kesehatan kita ya. Kalau menurut aku cukup dominan sih pengaruhnya sih. Iya lumayan tinggi. Tapi tiap orang berbeda-beda. Kalau orang yang dablek misalnya ada pikiran stres itu dia gampang sekali melupakan ya tidak banyak pengaruhnya. Oh gitu. Tapi ada orang yang suka overthinking ya. Jadi setiap kali ada apa-apa masalah apa itu dia pikirin terus betul-betul sampai mendalam. Nah itu gampang sekali sakit karena pikiran. Pikirannya itu stres bentuknya. Enggak. Kalau planning gimana? Sekarang gini, kalau kamu memikirkan hal-hal yang positif, contohnya sekarang ya, berpikir tentang makanan yang menyehatkan, ya kan? Berpikir tentang rencana saya akan membuat jadwal olahraga misalnya. Itu kan positif semua. Misal besok saya pengen ngelakuin ini. Contoh misalnya itu. Hal-hal kan yang positif. Itu hal-hal yang positif kan. Tapi ada orang yang tidak begitu. Dia berpikirnya hal-hal yang negatif. Itu yang bikin sakit. Misalnya contohnya gini. Waduh ini ekonomi Indonesia ini bobrok sekali misalnya gitu. Saya kalau bisnis ini pasti tidak akan berhasil nih. Nah, dia bisnis tidak berhasil. Oh iya. Nah orang yang begini ya sakit-sakitan terus karena yang mengisi kepalanya itu sampah. Tapi bagaimana kalau berita yang negatif tapi itu membuat kita senang? Kan ada orang yang senang gitu, ada berita negatif. Wah orang ini misalnya gimana? Misalnya contohnya? Orang kaya banget misalnya, tiba-tiba cerai misalnya. Iya. Wah. Tuh kan Anda kaya boleh tapi tidak punya istri misalnya kan banyak orang yang senang begitu. Iya ada. Dan itu sekarang kan bikin dia senang gitu. Dengan medsos ini makin banyak orang-orang yang begitu. Nah itu walaupun itu sangat buruk sekali ya. Dan pasti itu bikin penyakit juga. Itu orang yang tidak berkembang pasti kayak gitu. Yakin 100%. Itu kan membuat dia bahagia. Tidak bahagia. Walaupun negatif. Senang ya. Jangan lupa ya bilang kan ada senang ada bahagia. Mungkin membuat dia senang. Tapi kesenangan yang begitu itu kan
menyebabkan adrenalinnya meningkat. Nah, Gitu kan? Karena ada kebencian di situ. Ada rasa iri, dengki. Nah, itu enggak baik untuk kesehatan. tetap negatif masuknya tuh berarti ya? Iya, maksudnya negatif. Oh, jadi sebaiknya untuk orang-orang yang begitu gimana menurut saya? Ada saran nggak? Ya dia harus mengubah pikirannya. Cobalah lihat yang bagus-bagus, yang artinya yang bagus-bagus yang memberikan manfaat, yang mencerahkan pikiran kita, membuat hati kita lapang. Itu aja sudah, itu kerjakan itu. Nanti akan berubah dia. Ya kan, kumpul sama orang-orang juga orang-orang yang berpikirnya itu positif, hal-hal yang positif lah ya. Atau perbanyak lagi fokus kepada diri sendiri dan keluarga gitu ya. Kayak misalnya gini ya, orang yang nganggur, jangan kumpulnya sama orang-orang yang nganggur. Ya, karena dia pasti akan menceritakan hal-hal yang negatif terus. Dan nggak ada pecutan juga. Nggak ada pecutan juga karena sama-sama nganggur. Jadi kalau memang Anda nganggur, carilah teman orang yang kerja atau orang yang punya pandangan tentang pekerjaan yang luas gitu kan. Nanti Anda cepat dapat pekerjaan. Bisa diajak sama dia, bisa dikasih tahu sama dia di sana ada lowongan kerja misalnya gitu kan, atau dikasih bagian untuk bisnis. Teman-teman yang senang bergosip misalnya gitu, nggak nganggur sih, kerja semua, tapi senang bergosip misalnya. Kalau menurut ayah masih harus main di situ nggak? Oh jangan, kamu menghabiskan waktu untuk menguras adrenalin itu kan, membuat produksi adrenalin meningkat terus. Mungkin endorfin kali ya. Karena dia kan istilahnya membicarakan hal-hal yang tidak baik. Walaupun tuh bikin senang gitu, bikin ketawa-tawa. Wah. Iya, tapi itu ketawanya karena dengki aja. Anda karena boleh kaya, tapi suami Anda korupsi kan? Wah. Iya. Disertai dengan rasa dengki. Walaupun itu salah memang sih. Iya memang salah ya. Tapi orang yang melakukan ini juga salah. Nah, dua-duanya salah berarti. Mungkin dia begitu juga karena dia ingin korupsi juga, tapi tidak bisa mungkin. Lu punya mental di mana kita siap kehilangan gitu. Kita siap kehilangan kapanpun, kita siap dengan perubahan gitu. Tentu ketika terjadi nggak enak. Tapi kalau kita sudah punya antisipasi itu, rasanya hidup jadi tidak terlalu menakutkan. Kita harus siap kehilangan supaya kita melihat hidup tuh tidak semenyeramkan itu jadinya. Gimana menurut saya? Betul sekali. Itu kan kita itu tidak boleh apa semua yang kita miliki ini dimasukkan di dalam hati kita, sehingga nanti kalau dia pergi itu rasanya sakit sekali gitu. Nah, ayah dari kecil dulu diajari sama Umi, ya kan, sama ibunya ayah itu begitu. Jangan kau masukkan dunia ke dalam hatimu, taruhlah dia di tanganmu, jadi ringan gitu loh. Kalau masuk di dalam hati itu berat. Begitu dia pergi meninggalkan kita rasanya berat sekali gitu. Semua yang kita miliki ini kan sebenarnya kan bukan milik kita. Jadi bisa sewaktu-waktu akan pergi meninggalkan kita gitu loh. Ya entah itu perginya karena kematian, ada juga yang memang pergi saja sih gitu. Iya. Ada juga. Iya. Malah sebenarnya lebih banyak yang pergi masih hidup. Iya, bukan hanya manusia tapi juga harta. Harta misalnya. Misalnya ya, naudzubillah min dzalik, seseorang itu punya rumah bagus, dia senang di situ. Tiba-tiba kebakaran, kayak di Los Angeles lah maksudnya ya misalnya begitu. Itu kan pergi berarti meninggalkan dia, gitu loh. Itu salah satunya di antaranya itu. Atau misalnya binatang peliharaan, kadang-kadang kan juga gitu. Jadi bisa macam-macam, bisa pasangan hidup, ya kan. Jadi maka dari itu memang kita tidak boleh berlebihan gitu ya. Tetap kita harus ya udah kalau hilang ya sudah gitu. Harus begitu tetap ya. Iya harus. Harus selalu siap ada milik kita yang meninggalkan kita gitu. Karena itu bisa aja sama Allah Subhanahu wa taala dicabut sewaktu-waktu bisa. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu, malah kita yang berat sendiri gitu jadinya gitu ya. Ada satu quotes yang menurutku menarik dan aku rasa aku harus bagikan ke kalian. Masa lalu kalian sudah tidak membutuhkan kalian sekarang. Tapi masa depan kalian sangat membutuhkan kalian sekarang. Masa lalu kalian sudah tidak membutuhkan kalian, tapi masa depan kalian masih sangat membutuhkan kalian. Ya. Jadi kenapa kita harus mikirin yang di belakang terus? Ya itu betul. Tidak perlu dipikirkan. Dan ini juga untuk nasihat untuk orang yang selalu bicara dulu saya begini gitu. Atau orang tua saya begini. Dia tidak memikirkan prestasi dirinya. Ya kamu sekarang ini keberadaanmu ini kan untuk masa depan. Orang suruh menyiapkan dengan baik.
jangan noleh ke belakang terus, ya kan? Kalau kamu jalan kemudian kamu lihat ke belakang terus, lama-lama kamu jatuh, terbentur apa gitu kan? Karena mungkin gini kali ya, mungkin beberapa orang punya masalah di masa lalu yang itu tidak selesai, menurut dia setidaknya tidak selesai. Jadi akhirnya dia melihat ke belakang mulu, ya kan? Ada orang yang begitu. Karena dia merasa itu tidak selesai. Soalnya banyak orang yang merasa masalah itu baru selesai kalau ada penjelasannya. Ya, bisa aja begitu. Sedangkan tidak semua masalah harus dijelaskan kan sebenarnya kan? Iya. Atau bisa juga orang yang dulunya itu dia sukses, sekarang tidak sukses. Oh iya. Ya kan, jadi dia berpikir tentang masa lalu terus. Oh iya. Nah, jadi bisa dua kemungkinan itu. Tapi mungkin kebanyakan kalau di usia saya yang pertama tadi. Iya. Kalau itu di usia ayah kayaknya tuh ya, banyak begitu ya. Ya ada juga seperti misalnya itu siapa yang dulu jualan batu dimasukkan di air. Oh iya. Iya kan? Dulu waktu dia masih kecil, wah dia nyetak duit terus. Sekarang sudah hilang. Tapi itu kan sebenarnya kan agak dipertanyakan itu. Iya, memang itu artinya gini. Artinya maksudnya itu ada dua hal itu. Bisa yang masa lalu sukses, sekarang tidak sukses, kemudian selalu ingat masa lalu. Atau bisa juga masa lalunya itu ada sesuatu yang membuat dia menjadi kecewa dan dia merasa belum selesai gitu kan. Jadi terbawa gitu. Atau trauma gitu ya, yang ketiganya mungkin. Iya, itu juga termasuk trauma. Itu belum selesai juga ya trauma itu. Trauma itu kan begitu. Kalau sudah selesai ya sudah, ya kan. Makanya kalau psikolog-psikolog itu orang-orang yang mengalami trauma itu kan dibikin terapi ventilasi, diajak bicara. Kemudian diajari bagaimana supaya dia itu melihat ke depan, jangan melihat belakang lagi gitu. Misalnya begitu. Nah, baru dia bisa cerah lagi. Jadi diselesaikan dulu, kalau misalnya emang butuh bantuan profesional ya datang aja gitu maksudnya gitu ya. Supaya nggak ngeliat ke belakang terus, karena yang di masa depan masih butuh nih sebenarnya nih. Tapi kadang kita mikirnya ke sono mulu misalnya gitu kan. Iya, akhirnya kita nggak pernah sukses. Malah kita bikin batu sandungan sendiri buat kita gitu ya. Iya. Ay. Ya. Kalau suami istri marahan, siapa yang harus minta maaf duluan? Istri dong. Kok istri? Karena antara suami istri itu punya kepentingan yang berbeda. Suami itu lebih mementingkan harga diri. Kalau istri itu lebih mementingkan kenyamanan. Jadi ketika suami istri itu bertengkar, tinggal bilang aja istri ke suaminya, "Pak, Mama minta maaf ya." Gitu. Diangkat harga dirinya, maka dia akan menjawab, "Oh iya mah, Papa yang salah kok." Gitu. Jadi mengakui kesalahan. Pasti akan mengakui kesalahan. Kalau suami istri berantem, yang minta maaf duluan harus istrinya, gimana menurut saya? Ada betulnya. Oh gitu ya? Siapapun yang lebih dulu minta maaf itu adalah yang lebih baik tentunya. Ya kan? Tapi kan kadang-kadang orang laki itu lebih gengsi gitu lah. Jadi karena dia memang kan pemimpin di dalam rumah tangga. Dan masyarakat kita kan masih menganggap bahwa laki-laki adalah pemimpin gitu lah. Sehingga dia akan lebih mudah, kalau istrinya yang minta maaf akan lebih mudah cepat selesai gitu lah. Nah, tapi ya tidak berarti bahwa harus selalu istrinya minta maaf. Tergantung juga kesalahannya apa gitu kan. Kalau yang salah suaminya gitu. Ya, kalau yang salah suaminya ya berikan jalan dia supaya mau mengintrospeksi diri. Kalau yang salah istrinya ya istrinya minta maaf, gitu aja sudah. Itu kalau mau penyelesaiannya cepat. Kalau ngasih dia introspeksi kan lama malahan. Enggak kan. Ngasih jarak suaminya introspeksi sendiri misalnya jadi lama. Jadi gini kan wanita sama pria kan beda ya. Kalau wanita itu kan dicirikan dengan kelembutan hati, ya kan. Dengan kelembutan hati itu maka dia lebih mudah merendahkan diri gitu lah. Dan merendahkan diri, seorang istri merendahkan diri di hadapan suaminya tidak ada masalah. Ya kan, kecuali kalau suaminya terlalu kurang ajar gitu. Ya kan. Jadi lebih mudah istrinya dulu yang minta maaf gitu loh. Oh, kalau ngomong lebih mudah gitu ya. Iya. Ya gitu kira-kira gambarannya. Ayah setuju sama itu, meskipun setuju, tidak 100% setujunya. 75% lah setujunya. Karena kadang-kadang juga yang suaminya juga bandel. Oh, itu 25% ya? Iya. Tapi kalau mau cepat selesai, ya istri yang minta maaf duluan kalau menurut ayah gitu ya. Iya. Walaupun dalam keadaan suaminya yang salah. Dilihat sejauh perimbangannya sejauh mana gitu loh. Kesalahannya sebesar apa maksudnya? Iya, biasanya kalau hal-hal yang sangat prinsip tuh beda lagi gitu kan. Tapi kalau hal-hal yang kecil-kecil kan kadang-kadang suami istri kan juga gesekan tuh bisa, dalam hal-hal yang kecil-kecil gesekan bisa juga gitu. Betul. Kan. Nah itu lebih mudah kalau yang memulai minta maaf itu istrinya gitu loh. Tapi kalau yang prinsip beda lagi berarti? Ya beda. Tergantung kira-kira yang lebih berat di mana gitu.